Selamat pagi, Mem Nina. Kelompok kami yang berawalan Andrea, Clarita, Marcelia, dan Stefania akan menjelaskan tentang the mechanism of stimulation bitter taste yang berasal dari artificial sweetener. Jadi beberapa artificial sweetener itu dapat meninggalkan rasa pahit karena ada rangsangan penolakan terhadap pemanis tersebut. Contoh pemanisnya itu ada asesulfam potasium, sakarin, dan siklamat. Berikut contoh produk yang mengandung asesulfam potasium, yaitu sirup ABC berasa leci. Yang kedua itu ada Nutrisari yang mengandung asesulfam potasium, dan juga ada Coca-Cola Zero yang mengandung pemanis berupa siklamat dan juga sakarin. Berdasarkan contoh-contoh produk yang sudah ditayangkan sebelumnya, terdapat beberapa senyawa yang dapat menimbulkan rasa pahit, di antaranya asesulfam potasium yang diterima oleh reseptor T2R4, T2R7, dan T2R31. Kemudian ada sakarin yang diterima oleh T2R43 dan T2R44. Dan yang terakhir ada siklamat yang belum teridentifikasi senyawa T2R-nya. Dikarenakan siklamat biasanya digunakan dalam kombinasi dengan pemanis lain. Kombinasi ini dapat mempengaruhi cara reseptor mendeteksi rasa pahit sehingga sulit memisahkan efek siklamat TAS2R38 yang dapat berperan dalam sensitivitas terhadap senyawa pahit tertentu. Contohnya seperti PTC atau phenyl thiocarbamide. Nah, PTC sendiri merupakan senyawa kimia pahit yang digunakan secara luas dalam studi genetika rasa. Hal ini dikarenakan gak semua orang dapat merasakannya. Nah, sensitivitas terhadap PTC ini ditentukan oleh variasi genetik pada gen TAS2R38 tersebut. Nah, orang yang memiliki allele tertentu dari gen ini bisa merasakan PTC sebagai rasa yang sangat pahit, rasa yang pahit sedikit saja pahitnya, atau bahkan ada yang tidak bisa mendeteksi rasa pahit sama sekali. Berikut saya lampirkan gambar mekanisme pengecapan rasa pahit. Pertama-tama, reseptor rasa pahit yaitu T2R atau TAS2R terlokalisasi di permukaan sel reseptor pahit, di mana reseptor akan terpapar bahan kimia yang terkandung di dalam makanan atau zat lain yang melewati rongga mulut. Setelah itu, ketika terjadi rangsangan oleh senyawa yang sesuai, TAS2R memicu rangkaian transduksi yang terdiri dari dua jalur paralel. Jalur pertama beroperasi melalui aktivasi fosfolipase C-beta 2 oleh subunit beta dan gamma dari protein G yang terkait dengan TAS2R. Lalu jalur kedua sebagai modulasi dan beroperasi melalui aktivasi fosfodiesterase 1A oleh subunit alfa dari protein G, yaitu alpha-gusdusin. Kemudian di ujung jalur terjadi pelepasan ATP yang difasilitasi oleh aktivasi saluran modulator homeostasis kalsium. Dan kedua jalur tadi bersama-sama mendepolarisasi sel reseptor yang akan menghasilkan sinyal yang disampaikan oleh sistem saraf pusat. Setelah reseptor diaktifkan, protein G-gusdusin memisahkan subunit alfa, GNA3 dan beta gamma. Setelah itu, subunit beta gamma mengaktifkan PLC beta 2 yang menyebabkan pelepasan Ca2+ dari cadangan Ca2+ yang sensitif terhadap INSP3 dan menghasilkan masuknya Na+ melalui saluran TRPM5. Masuknya Na+ akan mendepolarisasi sel dan menyebabkan pelepasan neurotransmitter ATP melalui saluran ion CALHM1. Setelah itu, ATP akan dilepaskan, kemudian mengaktifkan reseptor purinergik pada saraf di kuncup pengecap, dan impuls yang dihasilkan akan ditransmisikan ke pusat rasa di sistem saraf pusat untuk melalui persepsi rasa pahit.